Militer Tiongkok mengeluarkan peringatan kepada AS. Beijing bersumpah untuk mempertahankan integritas teritorialnya setelah Washington menyetujui kesepakatan senjata besar dengan Taiwan. Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan di Beijing mengeluarkan pernyataan keras pada hari Senin mengutuk persetujuan pemerintahan Biden atas penjualan senjata baru AS ke Taiwan. Kesepakatan itu bernilai sekitar 108 juta dan termasuk suku cadang kendaraan lapis baja dan bantuan teknis. Beijing menuntut agar Amerika Serikat segera menarik rencana penjualan senjata yang disebutkan di atas ke Taiwan, menghentikan semua kesepakatan senjata lainnya, dan memutuskan hubungan militer dengan pulau itu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kolonel Tan Kefei. Jika tidak, pihak AS akan bertanggung jawab penuh untuk merusak hubungan antara Tiongkok dan AS dan kedua militer serta perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Yang Wenbin, menggemakan sentimen tersebut dengan mengatakan pasukan senjata Washington sangat merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok dan sangat merusak hubungan Tiongkok-AS serta perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan. Tiongkok ngamuk AS jual senjata ke Taipei, jangan bermain api dalam isu Taiwan. Tiongkok pada Senin 18 Juli mendesak AS untuk tidak bermain api dalam isu Taiwan setelah Washington mengizinkan penjualan bantuan teknis militer kepada Taiwan senilai 108 juta dolar AS. CGTN melaporkan Senin 18 Juli. Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS dalam sebuah pernyataan Jumat mengatakan bahwa departemen telah membuat persetujuan kemungkinan penjualan militer ke kantor perwakilan ekonomi dan budaya Taipei dalam bantuan teknis AS dan peralatan terkait. Penjualan senjata ke kawasan Taiwan merupakan yang kelima sejak Presiden Joe Biden menjabat pada Januari 2021 dan keempat tahun ini. Tiongkok tegas menentang penjualan senjata AS ke Taiwan dan mendesak AS menarik kembali rencana penjualan senjata. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam konferensi pers pada Senin. Penjualan senjata AS ke Taiwan, ke kawasan Taiwan dianggap melanggar prinsip satu Tiongkok dan 3 komunike bersama Tiongkok AS, khususnya komunike 17 Agustus, menggerogoti kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok dan merusak hubungan AS Tiongkok, perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan. China ancam tindakan tegas jika ketua DPR AS kunjungi Taiwan. Pemerintah China memberikan reaksi keras atas laporan rencana kunjungan Ketua House of Representatives atau DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Pemerintah China memperingatkan pihaknya akan mengambil tindakan tegas jika Pelosi sungguh-sungguh mengunjungi Taiwan. Seperti dilansir Reuters Selasa 19 Juli, media terkemuka Financial Times yang mengutip sejumlah sumber yang memahami rencana kunjungan itu, melaporkan bahwa Pelosi, yang juga politikus Partai Demokrat AS, berencana mengunjungi Taiwan pada Agustus mendatang. Financial Times melaporkan bahwa Pelosi dan delegasinya juga akan mengunjungi Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Singapura, kemudian menghabiskan waktu di Hawaii di markas besar Komando Indo-Pasifik AS. Belum ada tanggapan resmi dari kantor Pelosi maupun Departemen Luar Negeri AS soal laporan rencana kunjungan itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan pihaknya belum menerima informasi relevan soal kunjungan apapun. Pelosi sebelumnya dijadwalkan mengunjungi Taiwan pada April lalu, namun kunjungan itu ditunda setelah dia dinyatakan positif virus corona. Pada saat itu China menyebut kunjungan Pelosi akan berdampak buruk pada hubungan Beijing dan Washington DC. Berbicara di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian memberikan tanggapan keras soal laporan rencana kunjungan Pelosi ke Taiwan itu. Ditegaskan Zhao bahwa kunjungan apapun oleh Pelosi akan sangat merusak kedaulatan dan integritas teritorial China. Hingga kini China masih terus menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri sebagai bagian wilayahnya dan ada Taiwan kedaulatannya. Jika pihak AS dengan keras kepala berpegang pada perjalanan ini, China tentu akan mengambil langkah-langkah tegas dan kuat untuk mempertahankan dengan teguh kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya, tegas Zhao dalam pernyataannya. Amerika Serikat harus bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensi yang disebabkan oleh ini, ujar memperingatkan. Pelosi yang merupakan kritik lama China pernah menggelar pertemuan online dengan Wakil Presiden Taiwan William Lai pada Januari lalu saat Lai menyelesaikan kunjungan ke AS dan Honduras. Laporan Financial Times dengan mengutip 3 sumber yang memahami situasi itu menyebut Gedung Putih menyampaikan kekhawatiran soal kunjungan itu. Menurut 2 sumber diantaranya terjadi perpecahan dalam pemerintahan AS soal apakah Pelosi harus berkunjung ke Taiwan. Sejumlah pejabat AS meyakini akan lebih mudah untuk membenarkan kunjungan ke Taiwan pada April lalu. Karena kunjungan itu berarti dilakukan seberapa saat setelah Rusia mulai menginvasi Ukraina. Bulan ini, China mengerahkan beberapa jet tempur ke garis media Selat Taiwan dalam apa yang disebut
Taipei sebagai provokasi. Insiden itu terjadi saat Senator AS Rick Scott yang merupakan politikus senior Partai Republik dan anggota Komisi Angkatan Bersenjata Senat AS datang menghubungi Taipei. Taipei, sebuah pesawat militer Cina terbang ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan pada Minggu 17 Agustus. Menandai hari ke-9 kalinya penyusupan pesawat Cina bulan ini. Pesawat perang anti kapal selam Shaanxi Y-81 People's Liberation Army Air Force terbang ke sudut barat daya Adis, Taiwan, menurut Kementerian Pertahanan Nasional. Sebagai respon, Taiwan mengirim pesawat mengeluarkan peringatan radio dan mengerahkan sistem rudal pertahanan udara untuk melacak pesawat PLAAF. Adis adalah area yang melampaui wilayah udara suatu negara di mana pengontrol lalu lintas udara meminta pesawat yang masuk untuk mengidentifikasi diri. Sejauh bulan ini, Cina telah mengirim 36 pesawat militer ke zona identifikasi Taiwan, termasuk 17 jet tempur, 2 pesawat pengebom tempur, 1 pesawat pengebom, 1 helikopter, dan 15 pesawat pengintai. Sejak September 2020, Cina telah meningkatkan penggunaan taktik zona abu-abu dengan secara rutin, mengirim pesawat ke Adis, Taiwan, dengan sebagian besar kejadian terjadi di sudut barat daya. Pasukan senjata Washington sangat merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok, dan sangat merusak hubungan Tiongkok-AS serta perdamaian dan stabilitas di seluruh selat Taiwan. Tiongkok ngamuk, AS jual senjata ke Taipei, jangan bermain api dalam isu Taiwan. Tiongkok pada Senin 18 Juli mendesak AS untuk tidak bermain api dalam isu Taiwan setelah Washington mengizinkan penjualan bantuan teknis militer kepada Taiwan senilai 108 juta dolar AS. CGTN melaporkan Senin 18 Juli.